Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pratama Brilianto. Saya akan menjawab studi kasus mata kuliah Computational Thinking. Di sini studi kasusnya adalah permasalahan Budi dan orang tuanya, yaitu Pak Rudi dan Bu Siti yang sudah bekerja keras. Lalu ketika Budi sudah lulus masa pendidikan atau sekolah atau kuliahnya, itu terkendala mencari pekerjaan yang sulit. Nah, di sini masalah utamanya adalah yang pertama ada kesulitan ekonomi yang melanda keluarga mereka. Lalu di sini Budi tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak karena krisis ekonomi. Hal ini memaksa Pak Rudi dan Bu Siti itu melakukan pekerjaannya kembali. Jadi di usianya yang sudah memasuki masa senja harus bekerja keras kembali membantu Budi. Nah, yang ketiga di sini penghasilannya itu sudah cukup sebenarnya untuk diri sendiri, tetapi masih berpikiran untuk membantu finansialnya Budi. Nah, untuk dekomposisi masalahnya, yang pertama ada Budi kesulitan menemukan pekerjaan yang layak. Lalu Pak Rudi dan Bu Siti harus tetap bekerja di kondisi atau usianya yang sudah tua dan fisiknya sudah tidak optimal. Lalu keluarga itu memerlukan sumber pendapatan yang stabil untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang keempat, orang tua mencari pekerjaan alternatif atau usaha lain yang bisa membantu Rudi dan orang tuanya, membantu Budi dan orang tuanya. Nah, terus ada pola dan hubungannya. Di sini pola dan hubungannya, pola yang dapat diamati adalah ketekunan dan pengorbanan orang tua dalam bekerja untuk mendukung Budi tanpa mengeluh. Meskipun Budi ini sudah lulus kuliah, orang tuanya ini masih tekun mendukung Budi. Nah, yang kedua, berkomitmen untuk mengatasi kesulitan finansial Budi. Orang tuanya kepikiran itu. Nah, terus yang ketiga, ada hubungan antara upaya keras orang tua dan harapan bahwa perjuangan akan memberikan hasil bagi Budi. Terus abstraksinya, itu modal abstrak dari masalah ini adalah yang pertama, keluarga memiliki anggota yang bekerja dan membutuhkan pekerjaan. Lalu yang kedua, keluarga ini memerlukan berbagai sumber pendapatan untuk mendukung kehidupan sehari-harinya. Nah, yang ketiga adalah faktor eksternal seperti adanya krisis ekonomi yang mempengaruhi pendapatan atau mempengaruhi mendapatkan pekerjaan Budi. Yang keempat, ada anggota keluarga yang bersedia bekerja keras demi kesehatan bersama meskipun ada keterbatasan fisik dan usia. Nah, di sini ada algoritma atau cara yang sistematis untuk mencari pekerjaan yang layak bagi Budi. Yang pertama, ada Budi harus mengevaluasi keterampilan dan minat Budi. Di sini Budi harus mengetahui keterampilan dan minatnya di mana dan harus bisa apa. Lalu yang kedua, Budi di sini harus meneliti sektor-sektor industri apa yang sedang berkembang dan memiliki peminatan yang tinggi untuk mencari karyawan dan sesuai dengan keterampilan oleh Budi. Nah, yang ketiga, di sini Budi harus membuat resume yang menarik supaya dilirik oleh HRD. Dan yang keempat adalah mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan yang sesuai baik dari media online atau media sejenisnya. Jika tidak bisa, mungkin bisa bertanya-tanya ke sanak saudaranya atau tetangganya. Nah, ini memungkinkan cara yang efektif. Terus yang selanjutnya, persiapan untuk wawancara kerja. Di sini Budi harus benar-benar belajar untuk wawancara. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika dari mencari pekerjaan itu tadi Budi masih belum mendapatkan hasil, Budi harus bisa memaksimalkan potensi yang ada seperti berjualan, menjual jasa atau apapun itu. Dan yang terakhir adalah pemikiran komputasional dalam mengelola sumber daya. Di sini yang dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka adalah yang pertama, mengontrol pengeluaran dan pemasukan uang mereka supaya mereka tahu plus minusnya di mana dan uangnya itu untuk kebutuhan apa. Terus yang kedua adalah melakukan langkah sistematis untuk merencanakan dan mengoptimalkan strategi pengelolaan waktu supaya mereka ini lebih efisien dan tetap produktif di usianya yang sudah tidak muda lagi dan fisiknya sudah mulai berkurang. Di sini mereka mungkin sudah tidak bisa bekerja keras lagi,
tapi diarahkan ke pekerjaan yang lain, berjualan atau kegiatan apa. Biasanya kan orang-orang tua seperti itu. Nah, yang terakhir, orang tua Rudi ini kan sudah tua. Sebaiknya bisa membantu anaknya dengan cara untuk mencarikan pekerjaan, baik dari tetangganya atau saudaranya, ditanya-tanyakan, lalu bisa membantu Rudi untuk mendapatkan pekerjaan itu. Ya, meskipun ini melalui orang dalam atau sejenisnya seperti apa, Budi harus tetap bisa memperjuangkan itu. Ya, Budi harus bisa belajar, tekun, dan mempunyai daya saing untuk itu. Jadi cukup sampai di sini dulu untuk jawaban dari studi kasus saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.